Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys, kepada petani cabai, petani muda Indonesia. Selamat datang kembali di channel Bang Reximal Official. Di sini kita bukan hanya membahas tentang trik dan tutorial, kita juga membahas tentang pertanian. Juga teman-teman petani bisa juga mengetahui trik-trik di channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita membahas penyakit keriting pada cabai rawit kita guys. Oke, sebelumnya jangan lupa teman-teman bantu dukung channel ini dengan cara tekan subscribe dan juga tekan tanda loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dan informasi terbaru dari channel ini. Juga tekan tanda like-nya. Dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan berkomentar, silahkan bertanya di kolom komentar. Dan juga share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman di channel ini. Oke, baiklah, langsung saja kita membahas tentang penyakit cabai ini. Jadi pada cabai rawit sering sekali terjadi penyakit seperti ini. Daunnya keriting dan warnanya menguning. Coba kita lihat pada batang atau pohon yang lainnya seperti ini, dan yang lebih parahnya ini seperti ini. Daunnya keriting dan disertai warna menguning, dan bentuk daunnya sangat-sangat kecil, menggulung ataupun keriput ya. Jadi pada tanaman cabai sekarang sangat banyak terserang jenis penyakit ini. Namanya ini penyakit virus kuning atau virus virus Gemini. Ini penularannya ini sangat cepat. Jadi jika misalnya masih belum tanda cabang Y-nya kayak gini, seperti ini misalnya masih di bawah ini pertumbuhannya, jadi teman-teman masih bisa mengganti dengan tanaman baru atau bibit yang sisanya ini untuk diganti pohon yang sudah terserang. Misalnya masih sebesar inilah, ini masih bisa kita ganti. Tapi kalau nanti sudah sebesar ini sebaiknya kita rawat saja sampai berproduksi lebih maksimal lagi lah dari sini. Jadi pada kesempatan kali ini kita membahas bagaimana caranya mengantisipasi agar tidak tidak gagal dalam menangani keriting seperti ini. Jadi biasanya kalau sudah seperti ini, terkadang kita memotong atau memangkas bagian pucuknya. Jadi disarankan kepada teman-teman atau diharapkan jangan memotong pucuknya. Jangan memotong pucuknya dengan harapan kita akan menunggu tunas baru atau ranting cabang baru dari bawah ini. Biasanya kalau sudah terjadi penyakit seperti ini, tunas barunya ini akan muncul juga dengan daun yang keriting. Malah ini bisa pertumbuhannya sangat lambat, sangat lama.
lebih kerdil dari ini. Jadi sebaiknya ini dibiarkan saja seperti ini, tapi dengan langkah-langkah yang tepat. Kita memberikan merehabilitasinya dengan insektisida yang tepat untuk membunuh hama dengan tepat sasaran agar penyakit keritingnya ini bisa sembuh, walaupun tidak 100% nantinya, tapi yang kita harapkan bisa buahnya nanti bisa maksimal, walaupun nanti daunnya masih ada yang kuning, namun tidak terlalu mengecil seperti ini, bisa nanti lebar walaupun ada kuning-kuningnya lagi, tapi nanti buahnya bisa maksimal. Jadi yang perlu tadi diingat, jangan memotong pucuknya karena akan menghambat pertumbuhan daripada cabai itu sendiri. Sebaiknya kita biarkan saja atau kita cabut, kita ganti dengan yang baru. Tapi kalau sudah seperti ini, misalnya kita biarkan saja, kita rawat dengan insektisida yang tepat dalam menangani ini. Jadi teman-teman bisa tonton juga video lainnya dalam penanganan mengatasi keriting pada daun cabai ini. Silakan nanti tonton saja di video berikutnya di channel ini juga, guys. Jadi channel ini menyediakan juga video-video lain seperti tutorial agar petani-petani kita juga bisa mengetahui trik-trik terbaru. Oke, kepada teman-teman petani, jangan lupa bantu dan dukung channel ini agar selalu lebih berkembang, agar kita lebih semangat lagi dalam membuat atau memposting video-video dalam pertanian dan juga dalam trik atau tutorial lainnya. Jadi jangan lupa dibantu dan didukung channel ini dengan cara tekan saja subscribe-nya. Hanya satu subscribe-nya yang ditekan itu sangat bermanfaat bagi kita. Jadi silakan teman-teman bantu dengan tekan subscribe dan juga tekan tanda loncengnya agar selalu teman-teman dapat notifikasi dan informasi dari video-video terbaru dari channel ini. Dan juga tekan like. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan bertanya di bagian kolom komentarnya. Dan juga teman-teman bisa share video ini kepada media sosial teman-teman. Oke, pada intinya penyakit cabai ini biasanya kalau kita tahu bagaimana cara mengatasinya, ini insya Allah masih bisa kita atasi, walaupun tidak 100% normal. Yang kita harapkan buahnya nanti bisa maksimal. Jadi kepada teman-teman, kalau ingin membuat cabainya ini tumbuh subur, jadi dari awal sebaiknya menyediakan bibit sisa yang banyak untuk ganti. Jadi kalau terserang penyakit seperti ini langsung dibuang saja jauh-jauh, jangan biarkan dekat-dekat, karena ini proses penularannya sangat cepat ini. Jadi dan juga dalam penjagaan di bagian penyepraiannya atau penyemprotannya itu harus dijaga, intervalnya harus tepat, apalagi kalau ada hujan. Itu setelah hujan biasanya kalau tidak memakai perekat dalam obat-obat anti racun hamanya atau insektisidanya, maka banyak terurai oleh air hujan itu. Jadi sebaiknya menggunakan perekat
untuk tambahan campuran insektisidanya. Jadi jika teman-teman memiliki pohon cabai yang terserang penyakit keriting seperti ini, sebaiknya jangan memotong pucuknya dan biarkan saja semuanya tumbuh seperti ini. Tapi kalau misalnya ranting-ranting sebagian sini bisa kita rempel atau kita pangkas saja. Ini kita biarkan saja, kita rawat dengan insektisida yang tepat. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman menyiapkan nanti insektisida yang tepat untuk menangani penyakit keriting ini. Dan juga yang paling penting, jangan karena sudah stres menghadapi penyakit cabainya, mengingat sudah capek mengolah lahannya, menanam, tahu-taunya terjadi keriting seperti ini, kita tidak tahu lagi harus bagaimana kita memotong pucuknya, padahal itu sangat fatal karena bisa mengakibatkan cabang yang akan tumbuh itu pun akan kerdil dan lama sekali pertumbuhannya. Jadi sebaiknya jangan memangkas, kecuali pada batang atau pohon cabai yang normal, itu bisa kita misalnya memangkas di sini yang kita hidupkan, apa yang kita pelihara bagian cabang. Itu pun jangan semua cabang ini kita pelihara, kita jaga. Ini harus dipangkas juga, misalnya kita tinggalkan saja 4 cabang. Jadi nanti pertumbuhannya pun lebih maksimal. Kalau sudah seperti ini, terlalu banyak seperti ini, tidak maksimal lagi. Jadi mungkin hanya ini yang bisa kita bahas. Jika ada pertanyaan silahkan berkomentar di kolom komentar, jangan lupa juga like, komen. Oke. Dan yang paling penting itu mohon dibantu dan didukung channelnya dengan cara tekan subscribe dan juga tekan tanda loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dan informasi terbaru. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.